Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 25 Mei. Seorang PMI yang kehilangan kontak berpura-pura menjadi dokter gigi di Taichung dengan menyediakan layanan kepada rekan sekampung halamannya. Ia menggunakan peralatan medis yang tak jelas asal-usulnya, termasuk tang berkarat. Ia tak peduli sama sekali dengan resiko infeksi. Kini ia diperiksa dan ditahan oleh Ditjen Imigrasi Nasional. Tim Satgas menggerebek sebuah rumah dan menemukan seorang pasien sedang menjalani perawatan gigi. Tetapi dokter adalah seorang PMI kaburan yang tidak memiliki lisensi dan menggunakan peralatan medis yang tidak diketahui asal-usulnya. Petugas menyebut bahwa pekerja migran ini membuat iklan perawatan gigi murah di Facebook dan TikTok pribadinya, kemudian memanfaatkan kesulitan berobat sesama WNI di Taiwan dengan membuka praktik di perumahan sekitar ASEAN Square di Taichung pada hari Sabtu dan Minggu dengan harga miring dan pendapatan bulanan rata-rata mencapai $30,000 Taiwan. 塔贤透过脸书等平台宣传牙齿诊疗前后的对比照片，吸引许多同乡前来就诊。冒牌牙医也坦诚自己做的牙齿强度不如一般的假牙，完全是重看不重用，不顾治疗对象的就医安全。 Pekerja migran ini mendatangkan peralatan medis tak jelas dari luar negeri yang berupa penambal gigi, perekat, peralatan dokter gigi, dan lampu pemutih. Ia bahkan menggunakan tang berkarat dalam praktik. Pakar dokter mengingatkan pasiennya tidak hanya berada dalam risiko infeksi yang tinggi, sebagian bahan mungkin beracun jika ditangani dengan cara yang salah. Kasus ini telah diserahkan ke pengadilan atas pelanggaran UU Kedokteran dan UU Pengelolaan Alat Kesehatan. Kejaksaan Taichung juga telah mengajukan tuntutan dan tersangka akan menghadapi hukuman penjara 6 bulan hingga 5 tahun dan denda berkisar antara 300.000 hingga $1,5 juta Taiwan. Dalam rangka mengatasi krisis tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan penyesuaian kualifikasi untuk mempekerjakan PMA sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perawatan kelembagaan. Dengan penambahan total 28.000 PMA, diantaranya untuk perawatan kelembagaan bertambah 14.000 orang. Masa pengumuman UU baru adalah 7 hari, paling cepat akan diluncurkan pada pertengahan Juni. Namun pihak agensi khawatir pelonggaran dinilai mudah, namun manajemen berikutnya baru merupakan kendala terselubung. Pensiunan guru SD Nenek Wang mengajarkan pengasuh migrannya bahasa Mandarin dan Tahayyu Taiwan. Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan MOL pada tanggal 23 mengumumkan akan menyesuaikan kualifikasi merekrut pekerja migran yang mencakup kuota PMA untuk perawatan kelembagaan. 我是觉得可以缓解到我们那个现场上经营长照机构者的一个人力，目前是可以治标啦。 Penambahan PMA diharapkan dapat mengisi kekurangan pekerja pada 4 sektor industri, antara lain lembaga perawatan jangka panjang 14.000 orang, sektor industri 8.000 orang, pertanian 6.000 orang, dan manufaktur 600 orang. Pelonggaran untuk industri konstruksi swasta dilakukan karena kekurangan tenaga kerja akan membuat masa konstruksi bertambah dan biaya konstruksi meningkat yang akhirnya memengaruhi harga perumahan. Namun, agensi PMA khawatir bahwa meskipun penerapan program tidak sulit, penanganan lanjutan seperti mencegah kabur menjadi masalah yang harus dihadapi. 环境跟福利啊，还有薪水是否优渥啊，会成为他愿不愿意留在机构继续奋斗的主要原因。 Program akan diluncurkan paling cepat pada pertengahan Juni. Namun berhubung jumlah PMA yang kabur mencapai lebih 80.000 orang, agensi khawatir jika tidak diiringi peningkatan kemampuan manajemen atau fasilitas pendukung yang relevan, penambahan jumlah PMA dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Kapasitas penumpang Bandara Taoyuan berangsur pulih. Diperkirakan volume penumpang tahun ini akan mencapai 28 juta atau 58% dari volume tahunan sebelum pandemi 2019. Bandara Taoyuan terus melakukan transformasi untuk menjadi bandara cerdas. Saat ini merupakan bandara kedua setelah Bandara Internasional Phoenix Sky Harbor di Amerika dan satu-satunya di Asia yang memiliki sarana penghubung tanpa pengemudi. Klik layar untuk menentukan tujuan dan mobil akan dikemudi secara otomatis. Bekerja sama dengan Institut Penelitian Teknologi Industri, Bandara Taoyuan mengumumkan pada tanggal 24 verifikasi lapangan kemudi otomatis tercepat di Taiwan dengan kecepatan 50 km per jam, yang membuatnya bandara kedua setelah Bandara Internasional Phoenix Sky Harbor di Amerika, dan satu-satunya di Asia yang menyediakan koneksi kemudi otomatis untuk menghindari kelelahan mengemudi. Rute verifikasi zona kemudi otomatis dimulai dari terminal kedua dan
melewati terminal pertama, total perjalanan 4,2 km. Evaluasi diluncurkan Agustus tahun lalu dan jarak tempuh kumulatif telah melampaui 1.000 km. Aplikasi AI generatif telah memicu tren global, namun juga menimbulkan masalah seperti hak cipta, informasi palsu, dan etika. Banyak negara telah mulai membahas norma dan strategi terkait. Yuan Eksekutif juga telah membahas perangkat hukum terkait kecerdasan buatan. RUU diperkirakan akan dirilis bulan September. We have seen what happens when technology outpaces regulation. Kalau didengar sekilas, kalimat tadi seperti diucapkan langsung oleh anggota Senat AS, tetapi sebenarnya itu adalah suara yang dihasilkan AI. Penerapan AI generatif bermunculan bak jamur di musim hujan pada beberapa tahun terakhir yang dapat memengaruhi ekonomi, kehidupan masyarakat, akademisi, dan bahkan keamanan nasional. Hal ini sangat penting hingga CEO OpenAI berharap untuk mendapat pengawasan dari pemerintah. We want to work with the government to prevent that from happening, but we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. AI generatif telah mendorong tren global, tetapi juga terlibat dalam masalah pelanggaran hak cipta, menyebar kebohongan, dan masalah etika. Selain Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang sudah mengaju strategi pengaturan pengembangan AI, Taiwan juga sedang membahas hukum pengaturan. 其实我们已经有在研习了，就是广电商法规管的媒体使用的时候，它应该要有一些规范吧。 Pertemuan lintas Kementerian Yuan Eksekutif mengundang Dewan Sains Nasional atau NSTC dan Kementerian Urusan Digital atau MODA untuk membahas tentang rancangan hukum dasar kecerdasan buatan yang dijadwalkan akan dirilis pada September. Hukum ini akan mengatur tentang konten AI generatif dan norma AI. Taifun Mawar menghantam Guam kemarin malam dan membawa angin kencang serta hujan lebat. Mawar merupakan salah satu taifun terkuat yang melanda wilayah Amerika dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan pemadaman listrik di sebagian besar pulau. Presiden Joe Biden mengumumkan kondisi darurat untuk Guam dan memerintahkan pemerintah federal untuk meluncurkan bantuan. Taifun Mawar melanda bagian utama Guam tanggal 24 malam dengan kecepatan angin 230 km per jam, yang setara dengan badai kategori 4. Angin kencang dan hujan lebat menyebabkan listrik padam. Biro Tenaga Listrik Guam menyatakan dari 52.000 rumah tangga hanya 1.000 yang memiliki sambungan listrik. Pemadaman air dan listrik mungkin akan berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Mawar adalah taifun terkuat yang melanda Guam sejak taifun super Pangsona yang menyebabkan kerugian sebesar 700 juta dolar Amerika pada tahun 2002. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.